Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan ini kita masih diberi nikmat kesehatan dan juga kesehatan tentunya, sehingga kita masih mendapat kesempatan untuk sama-sama belajar dalam mata kuliah kimia lingkungan. Oke, mungkin pada pertemuan sebelumnya sudah sedikit kita bahas terkait dengan global warming ya. Kemarin saya lupa untuk kita belajar mengkalkulasi bagaimana perhitungan untuk menghitung pengurangan emisi gas rumah kaca dengan istilah substituent fuel ya, untuk diklaim oleh industri ke Bank Dunia. Jadi sebagian besar industri-industri yang menggunakan bahan bakar alternatif bisa mengklaim pengurangan emisi gas rumah kacanya dengan kalkulasi tersebut. Oke, karena kalkulasinya lumayan panjang ya, nanti kita diskusikan minggu depan. Kali ini kita coba masuk di materi terkait dengan ozon ya. Oke, untuk itu izinkan kita untuk share screen dulu. Oke, sebelumnya saya izin untuk menonaktifkan kamera ya. Saya agak sedikit sensitif terhadap Blu-ray sehingga harus dikurangi ya pencahayaannya dari kamera. Oke. Sebelumnya kita akan berdiskusi terkait dengan ozon ya. Kalau ketika kita membahas tentang ozon di atmosfer, tentu kita masih ingat bahwa ozon merupakan salah satu gas yang penting keberadaannya di lapisan stratosfer ya, sebagai gas yang menyaring radiasi sinar UV, baik UVB maupun UVC, sehingga tidak sampai ke lapisan troposfer yang bisa berakibat mengganggu kehidupan di muka bumi, terutama karena umumnya sinar UVC maupun sinar UVB merupakan radiasi kuat yang dapat menyebabkan kanker kulit gitu ya. Oke, yang akan kita diskusikan sekarang adalah ozon, tetapi ozon secara garis besar dan juga ozon yang ada di lapisan troposfer. Jadi ada ozon yang tadi kita jelaskan di lapisan stratosfer dan juga ozon yang bersifat polutan di bagian troposfer. Oke. Secara garis besar, kita sudah tahu ya bahwa radiasi sinar matahari itu menyampaikan begitu banyak atau menyinari begitu banyak radiasi gelombang elektromagnetik ya, mulai dari sinar X, sinar UV, sinar visible, radiasi inframerah, IR, dan sebagainya. Nah, namun demikian, kita beruntung ya, radiasi gelombang elektromagnetik tadi tidak semuanya sampai ke permukaan bumi. Ada yang disaring, sinar X gitu ya, di lapisan atas, kemudian ada sinar UV, UVA, UVB, UVC ya, yang masuk. Kalau saya gambarkan di sini, T ini adalah troposfer, S adalah stratosfer, M-nya adalah mesosfer. Ya. Sinar X ditahan di bagian mesosfer, kemudian sinar UV ditahan di bagian stratosfer. Kemudian sinar visible, ya, Mejiku, Hibiniu, merah, jingga, kuning, biru, nila, dan ungu, serta inframerah, IR, bisa tembus sampai ke lapisan troposfer. Nah, di sini UVA dan UVB serta UVC akan ditahan di bagian stratosfer. Siapa yang menahan? Salah satunya tadi adalah ozon. Apa itu ozon?
Ya, secara garis besar, ozon adalah sebuah gas tidak berwarna yang dapat ditemukan ya di udara yang kita hirup lah kira-kira begitu. Ya, tentu ozon yang ketika ada di udara ini, yang di udara yang kita hirup ini bersifat sebagai polutan, gitu ya. Tapi kalau ozon yang berada di stratosfer membantu untuk menyerap radiasi sinar UV. Nah, masing-masing molekul ozon tersusun dari 3 atom oksigen, ya, di mana yang salah satu atom oksigennya, molekul atom oksigennya itu bisa pecah, ya, maksudnya membentuk keseimbangan. Jadi oksigen itu juga sesungguhnya dihasilkan dari pecahan ozon, begitu. Jadi pecahan ozon membentuk oksigen. Gitu ya. Jadi salah satu spesies dari ozon, ketika salah satu molekul atom oksigennya lepas, dia menjadi oksigen yang sangat kita perlukan di dalam pernafasan untuk menjaga kelangsungan hidup. Nah, tapi kalau molekul ini ya ada dalam bentuk 3 molekul ozon yang berikatan, 3 molekul atom yang berikatan. Kalau 3 molekul atom berarti kita sebut sebagai ozon. Kalau 2 adalah oksigen. Kalau 3 adalah ozon. Jadi ozon dengan oksigen adalah satu spesies yang berubah, ya, berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi molekul oksigen itu dihasilkan juga dari ozon, ya. Jadi kesetimbangan ozon dan oksigen. Nah, ketika dalam bentuk ozon, atom-atom oksigen ini cenderung sangat reaktif, gitu ya, karena sifatnya tadi yang sangat reaktif sehingga dia merupakan oksidator kuat. Kalau ada senyawa oksidator kuat di lapisan troposfer, maka ini tentu tidak diinginkan. Dalam artian akan menjadi polutan. Efeknya apa? Efeknya akan mempercepat proses korosi. Kemudian reaktif terhadap senyawa-senyawa lain, ya, polutan-polutan yang ada di lapisan troposfer. Ya, karena dia sifatnya reaktif, tentu tidak diinginkan di bagian troposfer. Oke. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah ozon itu baik atau buruk? Ya, tadi katanya ozon melindungi kita dari sinar UV. Tapi ozon juga ya merusak, ya, bersifat merusak. Jadi, kalau begitu ozon baik atau buruk? Nah, di sini ozon memiliki sifat kimia yang unik, ya, yang spesifik lah kira-kira begitu, berbeda dengan yang lainnya. Yang mana lapisan ozon di satu sisi dia berfungsi atau bertindak sebagai sunscreen atau tabir surya bagi planet kita. Jadi bagi Anda yang mungkin yang putri-putri kalau pergi ke pantai pakai sunblock lah kira-kira begitu. Nah, ozon ini adalah sunblocknya untuk planet kita. Untuk apa? Untuk melindungi kita dari kerusakan-kerusakan yang diakibatkan oleh sinar UV. Hampir radiasi sinar ultraviolet itu diabsorb oleh ozon untuk mencegah supaya radiasi sinar UV ini, terutama sinar UV B dan sinar UV C, bisa mencapai sampai ke permukaan bumi. Nah, tanpa perlindungan, ya, dari ozon, maka kehidupan di bumi akan berevolusi, ya. Kenapa? Karena tadi sinar UV itu sangat merusak, ya, radiatif. Bahkan kalau kena kulit, UVB dan UVC itu bisa menyebabkan kanker kulit.
Namun demikian, di sisi lain, ya, ozon yang begitu dekat dengan permukaan bumi, maksudnya adalah ground level, maksudnya di sini adalah lapisan troposfer, itu merupakan senyawa yang sangat berbahaya, harmful, dan bahkan dikategorikan sebagai polutan. Ya, jadi kalau dia di stratosfer, dia adalah merupakan lapisan yang sangat berguna, good ozone. Tapi kalau pada lapisan troposfer, dia menjadi senyawa yang harmful, berbahaya. Dia merupakan polutan yang berbahaya. Kenapa? Ya itu tadi sifat reaktifnya, ya, oksidator kuat. Oksigen saja, ya, yang merupakan gas yang sehari-hari kita hirup itu bisa membuat besi menjadi berkarat. Apalagi ozon itu lebih cepat kerusakannya dibanding oksigen yang kita temukan di dalam atmosfer sehari-hari. Ya. Nah, secara garis besar, good ozone itu secara alami itu berada di lapisan stratosfer, berfungsi untuk melindungi bumi dari radiasi sinar ultraviolet. Di lapisan atmosfer bagian atas, ya, ozon terjadi secara natural, maksudnya ozon terbentuk secara natural, ya, dan melindungi kita dari radiasi sinar ultraviolet. Reaksi di atmosfer atas, terutama di stratosfer itu terjadinya secara alami gitu ya, bukan buatan. Nah, kalau ozon yang di troposfer bagaimana? Umumnya itu merupakan reaksi pembentukan ozon akibat salah satunya adalah aktivitas manusia, bukan kejadian secara alami. Jadi sebenarnya ozon itu jarang ditemukan di lapisan troposfer, kecuali ada aktivitas-aktivitas manusia yang memicu terbentuknya ozon itu di troposfer. Nah, kalau ada di troposfer, ini merupakan polutan udara. Oke, nah bagaimana siklus pembentukan ozon secara alami di stratosfer? Ya, tentu dengan tadi radiasi sinar UV, ya, jadi sinar UV C maupun sinar UV B itu memiliki panjang gelombang yang berbeda, ya. Jadi panjang gelombang untuk UVC lebih pendek daripada UVB. UVB lebih pendek daripada UVA. Pak, kalau kita sering lihat, biasanya kan ada sinar UV nih yang sampai ke troposfer, ya, sampai ke permukaan bumi. Itu UV yang mana? Itu adalah UVA. Ya, Pak, katanya kalau kita berjemur di bawah terik matahari itu untuk kalau zaman dahulu katanya untuk membantu mengaktifkan provitamin D, itu kan pakai sinar matahari, Pak. Bukankah itu UV juga? Ya, itu UVA, ya, bukan UVB dan bukan UVC. UVA panjang gelombangnya lebih panjang daripada UVB dan UVC. Jadi perlu Anda ketahui, semakin pendek panjang gelombang suatu radiasi elektromagnetik, gelombang elektromagnetik, energinya itu semakin besar. Ya, energinya semakin besar, maka kalau dia berinteraksi dengan materi, gitu ya, maka efeknya juga akan besar. Bisa memutus ikatan, kalau itu terjadi pada misalkan sel, mungkin terjadi mutasi genetik dan sebagainya. Nah, kalau di lapisan stratosfer, ya, ini bisa dilihat bahwa ternyata pembentukan ozon itu dibantu oleh sinar UVB dan UVC di dalam siklus pembentukan ozon.
pembentukan ozon dengan memanfaatkan sinar UVB dan UVC inilah yang menyebabkan sebagian besar UVB maupun UVC itu tidak sampai ke troposfer. Kenapa? Karena radiasi UVB, UVC ini dipakai dalam proses pembentukan ozon dan oksigen di lapisan stratosfer. Misalkan, kita ambil salah satu ya di sini. Pertama-tama ada oksigen. Oksigen ya dengan UVC1, saya sebut sebagai UVC1 ya, maksudnya adalah UVC. UVC yang pertama dalam reaksi yang pertama ini adalah mampu memutus ikatan oksigen. OO menjadi radikal oksigen dan radikal oksigen. Memutus ikatan oksigen dari molekul oksigen menjadi radikal oksigen dan radikal oksigen. Padahal ikatan OO itu kan rangkap 3 ya. Berarti kan itu sangat kuat sekali. Berarti yang bisa memutus itu tentu adalah radiasi gelombang elektromagnetik yang energinya sangat tinggi. Sehingga dia bisa memutus ikatan perangkap 3 tadi. Nah, jadi O dan O kemudian ya radikal O yang tadi terbentuk dapat bereaksi dengan oksigen, molekul oksigen yang lain ya, masih dengan bantuan sinar UVC, dia membentuk ozon O3. Radikal oksigen dengan molekul oksigen masih dengan bantuan sinar UVC menjadi ozon atau O3. Nah, ozon ini ya dapat terurai menjadi radikal oksigen dan molekul oksigen. Jadi radikal oksigen dan molekul oksigen. Nah, peruraian ozon ini kan ikatannya ada yang rangkap 2 ya. Nah, ini juga perlu energi yang tinggi. Nah, itu bisa menggunakan UVB. Jadi yang energinya paling tinggi adalah UVC, kemudian UVB, dan yang paling rendah UVA kalau di antara sinar UV. Nah, proses siklus inilah yang terjadi dalam bentuk siklus, kemudian memberi kesempatan untuk memungkinkan terjadinya absorpsi sinar UV, baik sinar UVC maupun sinar UVB, secara berkelanjutan atau terus-menerus ya di dalam siklus. Ya, ada sinar UV dipakai untuk mecah oksigen menjadi radikal oksigen menjadi ozon diurai menjadi oksigen lagi, siklus begitu. Sehingga radiasi UVC dan UVB itu akan berputar, maksudnya akan lebih banyak diserap di lapisan stratosfer, sehingga tidak sampai ke permukaan. Inilah siklus alami dari reaksi pembentukan dan penguraian ozon di stratosfer, yang prosesnya merupakan siklus secara kontinu sehingga bisa menjadi sebuah tameng untuk mencegah lolosnya UVB dan UVC ke permukaan bumi. Oke. Nah, secara garis besar mungkin kalau digambar ya kira-kira begini ya, hampir sama seperti tadi siklusnya. Oke. Ini tadi yang saya sudah jelaskan sebagian, saya tidak perlu jelaskan lagi. Nanti bisa dibaca. Ya, ini penjelasan tertulisnya. Kalau tadi penjelasan dalam bentuk gambarnya. Nah, sekarang kita akan mengenal ya salah satu ukuran unit
satuan gitu maksudnya untuk mengukur konsentrasi ozon. Nah, salah satu satuan yang digunakan untuk mengukur konsentrasi ozon adalah Dobson ya, atau DU, Dobson unit ya. Nah, satuan Dobson unit ini dipakai untuk salah satunya mengukur ketebalan lapisan ozon di stratosfer. Sehingga di SMA mungkin Anda pernah mendengar istilah penipisan lapisan ozon. Nah, kalau ada istilah penipisan, berarti diketahui dong ketebalannya berapa, begitu kan? Nah, salah satu cara untuk mengukur ketebalan lapisan ozon ini adalah dengan menggunakan satuan Dobson. Oke. Pertanyaannya sekarang, mengapa kita khawatir dengan keberadaan ozon gitu ya? Karena kira-kira hampir 90% dari ozon yang terjadi di lapisan ozon atau sebuah area dengan konsentrasi yang tinggi, kira-kira 15 sampai 40 km ya di atas permukaan bumi, atau dengan kata lain itu stratosfer. Jadi maksudnya, kenapa kita khawatir dengan ozon? Ya sebenarnya sih tidak perlu khawatir kalau tidak ada kegiatan manusia. Kenapa? Karena hampir 90% ozon itu ada di stratosfer, di atmosfernya itu di stratosfer. Nah, kalau 90%, kenapa tidak 100%? Oh, berarti ada ozon di tempat lain. Tempat lainnya itu yang mana? Oh, permukaan bumi. Nah, inilah yang kita khawatirkan, begitu maksudnya. Kalau kita tahu tadi bahwa ozon bermanfaat untuk melindungi kita dari radiasi sinar UV, kenapa kita khawatir? Ya, kalau di stratosfer kita tidak khawatir. Masalahnya adalah ada ozon yang masuk sampai atau terbentuk di lapisan troposfer. Yang mana ya ozon-ozon yang terbentuk pada lapisan troposfer ini akan menjadi polutan. Satu sisi begitu. Di sisi lain, aktivitas kegiatan manusia, ya terutama kalau zaman dulu itu gas-gas yang dipakai untuk kompresan pada lemari pendingin, AC dan sebagainya itu merupakan salah satu senyawa kimia yang dapat bereaksi dengan ozon sehingga mengganggu siklus pembentukan dan penguraian ozon. Jadi terblok begitu. Nah, kalau siklus ozon terganggu, maka akan terjadi penipisan konsentrasi ozon. Kalau jumlah ozon yang terbentuk itu berkurang, maka UVB dan sinar UVC menyerap. Bukan tidak ada lagi, maksudnya itu yang menyerap itu menjadi berkurang. Kenapa? Ya, karena ozonnya berkurang. Nah, inilah yang menjadi kekhawatiran kita bersama, ya. Di satu sisi ozon kalau terbentuk di troposfer jadi polutan, di sisi lain kalau di stratosfer terjadi penipisan lapisan ozon akibat polutan udara yang mengganggu siklus pembentukan ozon, itu akan menyebabkan radiasi sinar UVB dan UVC sampai ke permukaan bumi. Kenapa khawatir? Sinar UVB maupun UVC tadi dapat menyebabkan kanker kulit, katarak, dan dampak-dampak berbahaya lainnya.
Nah, dengan demikian, penipisan lapisan ozon dapat memicu terjadinya berbagai macam masalah di permukaan bumi. Bisa terjadi mutasi genetik ya, karena tadi radiasi UVB maupun UVC itu mampu genetika sel. Di sisi lain, ya, peningkatan dari radiasi troposfer juga dapat memicu terjadinya penurunan dari hasil panen. Ya. Kemudian gangguan terhadap rantai makanan di laut atau di ekosistem lainnya. Semuanya akan terganggu. Ya, karena ketika satu spesies dalam rantai makanan itu terganggu, maka yang lainnya juga akan terganggu. Jadi akan mengganggu rantai makanan. Oke. Sekarang kalau tadi kita sebut ozon bisa mengalami penipisan atau konsentrasinya berkurang. Atau dengan kata lain, bagaimana pengurangan ozon itu dapat terjadi. Nah, kalau dalam bahasa Inggris kita sebut ini sebagai ozone depletion ya, atau penipisan lapisan ozon. Nah, penipisan lapisan ozon ini dapat disebabkan oleh senyawa-senyawa kimia. Misalkan tetraklorofluorokarbon, misalkan CCl2F2. Nah, senyawa-senyawa yang dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon kita sebut sebagai ozone depletion substance atau ODS. Bagaimana kok dia bisa menyebabkan penipisan lapisan ozon? Ya, misalkan ini ada beberapa senyawa kimia diklorofluorokarbon ini. Ya, kalau dia lepas ke atmosfer gitu ya, kemudian kena UV gitu ya, salah satu gugus halidanya misalkan 1 kloro ini itu bisa lepas dari senyawa sehingga menjadi radikal kloro Cl gitu ya, radikal Cl di sini. Nah, radikal Cl ini berpotensi untuk mengganggu terjadinya siklus pembentukan dan peruraian ozon di atmosfer. Kenapa? Tadi ya, ada satu radikal Cl ini, ya, karena dia menjadi radikal, kan berarti reaktif, gitu. Saking reaktifnya ini, Cl ya dapat bereaksi dengan ozon menghasilkan ClO ya, klorid lah kira-kira begitu, ClO. Nah, kalau ini menjadi ClO begini ya, diambil satu radikal oksigennya sehingga membentuk ClO, ya, yang ClO ini nanti memicu ini ClO bisa bereaksi lebih lanjut dengan ozon yang lain, ya. Untuk apa? Menghasilkan oksigen, kemudian menghasilkan Cl- lagi. ClO ini juga bisa bereaksi dengan NO ya, nitrogen monoksida ya di udara, membentuk NO2Cl ya. Yang ini bisa membentuk NO2 nitrogen dioksida untuk kemudian menjadi radikal Cl lagi. Jadi kenapa kok senyawa
diklorodifluorokarbon ini salah satunya menjadi senyawa-senyawa yang menyebabkan penipisan lapisan ozon, karena harusnya ozon itu punya siklus sendiri ya. Ozon dengan UV menjadi radikal O dan molekul oksigen, kemudian terbentuk lagi menjadi ozon, kemudian ozon diuraikan lagi dan seterusnya. Nah, siklus ini diganggu oleh siklus ini tadi. Ya, yang mana siklus ini ya tidak menyerap begitu banyak ya, tidak menyerap radiasi sinar ultraviolet UVB dan UVC. Hanya di awalnya saja ini ya. Ada satu gugus kloro yang dapat putus. Jadi kalau ini bisa putus semua kan berarti jumlah siklus ini akan semakin banyak seiring dengan bertambahnya molekul radikal Cl atau fluoro yang ada di atmosfer. Ini hanya sekali untuk mutus. Tapi siklusnya ini lama. Ya, siklusnya dia itu lama. Nah, karena dia punya siklus yang mengambil ini tadi radikal oksigen yang harusnya masuk ke dalam siklus pembentukan dan penguraian ozon, ini dipakai oleh Cl menjadi ClO ini tadi. Yang ClO ini memicu reaksi-reaksi yang lain yang tidak menyerap radiasi sinar UV. Akhirnya, penipisan lapisan ozon tadi akan berdampak kepada lolosnya UVB dan UVC ke permukaan bumi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak? Bagus. Tadi kita sudah melihat adanya siklus, bagaimana suatu senyawa kimia yang kita sebut sebagai ODS, ozone depleting substance, ODS-nya tadi. Nah, sekarang kira-kira ODS itu apa saja? Apa saja senyawa-senyawa yang dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon? Jadi sudah saya jelaskan di awal, ODS atau ozone depleting substance adalah senyawa-senyawa yang dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon. Nah, termasuk di dalam senyawa-senyawa ODS ini adalah CFC, klorofluorokarbon. Kemudian ada HCFC, ya sebenarnya hampir sama ya. Ini hidrogen klorofluorokarbon. Kemudian ada senyawa halon, metil bromida ya, senyawa alkil halida. Metil bromida itu alkil halida. Kemudian ada karbon tetraklorida. Ini juga sebenarnya sama, organoklor ya, senyawa organoklor. Organohalida. Ada juga senyawa metil kloroform. Senyawa-senyawa ini ya rata-rata senyawa organik yang mengandung gugus halida seperti klor maupun fluoro ini umumnya bersifat sebagai senyawa-senyawa yang mampu menyebabkan penipisan lapisan ozon. Kenapa? Karena pemutusan radikal halida berupa klor maupun fluor akan mensubstitusi reaksi pembentukan dan penguraian ozon. Jadi harusnya terjadi pembentukan dan penguraian ozon dalam siklus alami, si radikal kloronya atau fluoronya masuk sehingga siklus itu terganggu. Nah, senyawa-senyawa ODS atau ozone depleting substance ini umumnya stabil ya di troposfer dan hanya dapat terdegradasi
dengan radiasi sinar ultraviolet di stratosfer. Jadi ketika mereka terurai, mereka itu akan menghasilkan klorin atau bromin yang dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon. Ini logikanya bagaimana sih, Pak? Maksudnya itu begini. Kalau ada senyawa ODS yang dilepaskan ke atmosfer, di troposfernya ya, kalau senyawa ini tidak stabil, maksudnya mudah diuraikan, senyawa-senyawa ini tidak akan sampai ke stratosfer, gitu maksudnya. Jadi kalau dia tidak sampai ke stratosfer, ya dia sudah terurai di troposfer, selesai, tidak menimbulkan masalah penipisan ozon. Nah, masalahnya senyawa-senyawa ini tadi, ODS ini, umumnya stabil dan hanya dapat diurai oleh radiasi sinar ultraviolet. Di mana? Yang itu adanya di stratosfer. Berarti senyawa ini naik ke lapisan stratosfer. Lupa kan berarti bagus. Senyawa ini bisa dong menggantikan ozon untuk menyaring radiasi sinar ultraviolet. Ya, senyawa ini memang bisa memanfaatkan radiasi sinar ultraviolet untuk menguraikan senyawanya, tapi tidak sebaik ozon. Karena dia sekali terurai, itu prosesnya hanya itu saja, tidak berkelanjutan. Berbeda dengan ozon, yang dia merupakan satu siklus yang terus-menerus ya menyerap radiasi UV, baik UVB maupun UVC. Tapi kalau ODS ini ya hanya salah satu, dia bisa terurai oleh UVB, terurai, selesai. Radikal kloro atau fluoronya ini sudah tidak bisa menyerap radiasi sinar ultraviolet. Dia justru lebih reaktif ya, membentuk senyawa-senyawa klorat gitu ya, yang justru tadi mengambil salah satu radikal oksigen yang seharusnya masuk dalam siklus pembentukan ozon, membentuk sebagai ClO, kemudian membentuk siklus penguraian si radikal kloronya itu sendiri. Jadi meskipun dia bisa memanfaatkan radiasi sinar ultraviolet untuk penguraian senyawa ODS sendiri, itu hanya terjadi sekali begitu. Jadi tidak kontinu. Itulah berbahayanya. Karena kalau dia sudah sekali, kemudian hasil pecahannya ini juga mengganggu siklus alami, ya ini tentu radiasi sinar ultraviolet akan semakin banyak yang masuk ke troposfer. Oke. Nah, apa akibat dari penipisan lapisan ozon? Ada banyak ya, tentu yang tidak diinginkan tentunya adalah radiasinya ya. Radiasi dari sinar UVB dan UVC yang tadi sudah dijelaskan dapat menyebabkan kanker kulit, kemudian mutasi genetik, kemudian mengganggu siklus rantai makanan dan seterusnya. Ya, ini hanya sebuah gambaran di mana CFC mulai dilepaskan, kemudian CFC naik ke lapisan ozon ya di sini gambarnya. CFC ini tadi klorofluorokarbon tadi, radikal klornya itu mengganggu siklus ozon sehingga penyerapan UV menjadi tidak maksimal. Akibatnya apa? Maka radiasi UVB dan UVC bisa sampai ke permukaan bumi. Oke, sekarang pertanyaannya adalah apa itu radiasi sinar ultraviolet ya? Jadi radiasi sinar ultraviolet adalah salah satu bentuk radiasi energi
yang berasal dari sinar matahari. Nah, semakin pendek panjang gelombangnya, energi radiasinya semakin kuat. Ya. Jadi secara umum, jadi Anda mungkin pernah rongsen gitu ya. Rongsen itu radiasinya sinar X. Kemudian yang lebih kuat lagi sinar gamma. Kemudian jadi kalau secara urut dari yang tertinggi sampai ke yang rendah, ada sinar gamma, sinar X, kemudian ada UV, kemudian cahaya tampak, kemudian inframerah, kemudian gelombang mikro, dan yang paling rendah gelombang radio. Ya, gelombang radio. Nah, untuk UVA, UVB, dan UVC, kira-kira panjang gelombangnya berapa ya? Kalau UVA kira-kira 320 sampai dengan 400 nanometer. Ya, 320 sampai 400 nanometer. Kemudian untuk UVB antara 280 sampai dengan 320 nanometer. UVC 200 sampai 280 nanometer. Ya, jadi terlihat di sini semakin pendek panjang gelombangnya, energinya semakin besar. Gitu. Pak, kalau kita melakukan analisis spektrofotometer UV visible, itu panjang gelombang yang mana yang digunakan? UVA, UVB, atau UVC? Nah, bergantung Anda settingannya di panjang gelombang berapa ya. Ada yang bekerja di panjang gelombang misalkan 280 sampai 320. Berarti itu daerah UVB. Kalau 320 sampai 400 berarti UVA. Nah, kalau cahaya tampak di atas 400 nanometer. Kalau nanti Anda praktikum menggunakan spektrofotometer UV visible atau spektronik. Oke. Bagaimana karakteristik sinar UV A, B, dan C ya? Kalau sinar UV C, karakteristiknya panjang gelombangnya kurang dari 280 nano. Meskipun sangat berbahaya bagi tumbuhan dan juga binatang, sebagian dari spektrum atau spektra UV ini berhasil diserap oleh ozon di bagian stratosfer ya. Jadi kebanyakan tidak sampai ke permukaan. Kalau UVB juga sama. Karena dia tadi meskipun berbahaya, tapi dia digunakan dalam siklus pembentukan ozon, ya, dia tidak sampai ke permukaan bumi. Efek dari radiasi sinar UVB kalau terkena manusia salah satunya adalah kayak semacam kulit yang terbakar ya, istilahnya reddening gitu ya. Jadi kulitnya agak kemerah-merahan begitu, kayak kebakar begitu. Jadi kalau Anda lihat ada bule yang kulitnya putih kemudian berjemur begitu, kemudian kelihatan merah-merah seperti terbakar gitu ya, bukan. Kalau kita kan gelap gitu ya. Sepertinya kita sudah ditakdirkan itu tahan terhadap sinar UV ya, dengan kulit yang sawo matang. Tapi kalau bule-bule yang berkulit putih begitu, dia berjemur di bawah matahari, justru dia memiliki resiko untuk terkena kanker kulit ya. Karena kita tidak tahu apakah di situ UVB sampai ke kulitnya atau tidak. Nah, biasanya ini efek dari kulit yang agak terbakar ini atau istilahnya reddening of the skin sering disebut sebagai erythema karena warnanya agak kemerah-merahan begitu. Dan juga sinar UVB ini dapat mengurangi sintesis vitamin D dalam jangka pendek. Sinar UVB ini juga dapat menyebabkan kanker kulit, katarak, dan juga pelemahan terhadap kekebalan tubuh dalam jangka panjang. Begitu.
Nah, bagaimana dengan UVA ya? UVA ini di lapisan stratosfer karena tidak digunakan dalam proses siklus ozon, umumnya UVA itu bisa lolos sampai ke permukaan bumi atau bagian troposfer. Nah, UVA, radiasi sinar UVA ini diperlukan, jadi beda dengan B dan C. Radiasi sinar UVA ini justru diperlukan oleh manusia untuk membantu sintesis vitamin D. Jadi orang tua kita selalu menganjurkan untuk berjemur di pagi hari. Harapannya supaya UVA bisa membantu mempercepat sintesis vitamin D, mengaktifkan provitamin D sehingga proses sintesis vitamin D-nya bisa berjalan dengan lancar. Namun demikian, terlalu banyak terpapar UVA dapat menyebabkan photoaging ya. Jadi kayak semacam penuaan. Foto itu asumsikan itu sebagai kayak sinar ya. Jadi penuaan yang disebabkan oleh cahaya gitu ya. Jadi apa namanya? Kelihatan lebih tua lah kira-kira begitu. Nah, kebanyakan sinar UVA juga dapat menekan sistem kekebalan tubuh ya. Jadi terlalu banyak berjemur itu juga tidak bagus. Dan kadang untuk orang-orang tertentu sinar UVA juga dapat menyebabkan katarak. Tapi ini kasuistik ya, kasuistik artinya individual. Kalau efeknya tidak sebesar UVC dan UVB. Oke, itu ya bedanya antara UVA, UVB, dan UVC. Seberapa bahaya tadi ya UVA dan UVB, UVC ya? Jadi kalau UVA walaupun energi kinetiknya kecil, paling sedikit dibanding radiasi UV yang lain, UVA ini tadi dapat mencapai ke permukaan bumi dalam jumlah yang besar. Ya, jadi UVA bisa menerobos lapisan ozon. UVB dan UVC relatif sulit untuk mencapai permukaan bumi, kecuali memang lapisan ozonnya sudah menipis. Akibat tadi siklusnya terganggu oleh ozone depleting substance atau pencemaran oleh senyawa-senyawa yang dapat menyebabkan penipisan lapisan ozon. Oke. Kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya ya ozon itu baik dan buruk ya. Ya, ozon baik ketika dia berada pada lapisan stratosfer sebagai penyaring radiasi sinar UV, UVB maupun UVC supaya tidak sampai ke bumi. Nah, buruknya ozon yang ada di ground level ya, ozon yang terbentuk di ground level atau istilahnya adalah ground level ozone yang terbentuk karena tadi ya misalkan proses secara tidak langsung dari knalpot kendaraan dan juga senyawa-senyawa kimia yang umumnya digunakan di industri, kemudian bercampur dengan sinar matahari yang kuat ya, jadi reaksi di atmosfer, ozon juga dapat terbentuk. Nah, ozon-ozon inilah yang kita sebut sebagai bed ozone. Jadi kesimpulannya, ozon yang di stratosfer adalah good ozone, dan yang di troposfer atau dekat dengan permukaan bumi, karena dia adalah polutan yang umumnya terbentuk secara tidak langsung dari pencemar udara, polutan-polutan udara akibat aktivitas manusia maupun industri. Nah, ozon yang terbentuk ini kita kategorikan sebagai
bad ozone atau ozon yang tidak baik. Mengapa ground level ozone itu berbahaya dan bahkan masuk sebagai kategori polutan ya. Tadi sudah kita sedikit singgung. Meskipun dalam konsentrasi yang relatif rendah, ya, ozon dapat menyebabkan inflamasi dan iritasi. Inflamasi itu maksudnya kayak semacam pembengkakan gitu ya. Pembengkakan tapi bukan bengkak yang ini, maksudnya dia agak memar-memar begitulah. Inflamasi. Dan juga iritasi terhadap saluran pernafasan. Ya. Kemudian ozon ini juga menghasilkan gejala-gejala kesulitan bernafas, kemudian batuk, kemudian iritasi tenggorokan, gitu. Kemudian kalau kita menghirup ozon dapat menyebabkan fungsi paru-paru itu terganggu. Mungkin ada yang asma, gitu ya, maka asmanya bisa kambuh. Nah, ozon dapat menyebabkan juga infeksi pada paru-paru, kemudian dia juga bisa menjadi alergen ya. Alergen itu maksudnya adalah zat yang dapat memicu alergi. Nah, hasil kajian medis menunjukkan bahwa ozon dapat merusak jaringan paru-paru. Gitu ya. Kalau kita menghirup oksigen, sehat. Tapi kalau kita menghirup oksigen dalam bentuk ozon, ya karena dia tadi ya reaktif dan oksidator kuat, bermasalah karena dapat merusak jaringan paru-paru. Oke, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana ozon ground level atau ozon pada permukaan bawah, pada permukaan bumi ya, ozon permukaan itu dapat terbentuk atau dapat terjadi. Nah, secara garis besar, polutan nitrogen dioksida yang ada di atmosfer akan mengalami reaksi fotokimia. Kalau namanya fotokimia, berarti reaksi kimia yang dibantu oleh foton atau cahaya. Dia menjadi nitrogen monoksida dan radikal oksigen. Anda masih ingat? Dalam siklus ozon, radikal oksigen bertemu dengan molekul oksigen O2. Jadi oksigen sebagai radikal, kita tuliskan sebagai O tunggal. Oksigen sebagai molekul, kita tuliskan sebagai O2. Menjadi ozon. Nah, kalau begitu dapat kita simpulkan bahwa sesungguhnya ozon pada permukaan atau ozon pada troposfer atau ground level ozon itu terbentuk secara tidak langsung. Nanti kalau dalam istilah zat pencemarnya adalah pencemar sekunder, bukan pencemar primer atau ya. Nah, VOC itu maksudnya adalah volatile organic compound, senyawa-senyawa organik yang mudah menguap, ya volatil begitu maksudnya. Maka oksigen akan bereaksi dengan nitrogen monoksida menghasilkan NO2 dan O2. Tidak ada akumulasi karena siklus ya. Jadi tidak ada akumulasi karena siklus. Nah, namun bila di atmosfer ada polutan bernama senyawa organik yang mudah menguap, volatile organic compound, gitu ya istilahnya dalam bahasa kimia lingkungannya adalah volatile organic compound. Kenapa Pak sih tidak disebut langsung senyawanya? Misalkan
metil halida atau yang lainnya gitu ya. Tidak, karena jumlahnya itu banyak gitu ya. Senyawa-senyawa organik yang mudah menguap lah kira-kira begitu. Sifatnya volatil. Sehingga di sini kita singkat saja sebagai volatile organic compound atau senyawa organik yang mudah menguap atau volatil. Oke, kembali ke penjelasan awal. Bila ada senyawa-senyawa VOC atau volatile organic compound, ozon tidak bereaksi dengan NO. Karena ada senyawa volatile organic compound yang bereaksi dengan NO membentuk PAN. Dan sejumlah senyawa ini organik ya, saya tuliskan sebagai CHYOZN karena senyawa organik itu kan biasanya mengandung karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Maksudnya itu. Ini senyawa CXHYOZN itu nanti bisa macam-macam ya. Bisa bentuknya protein, bisa bentuknya amida, dan yang lainnya. Nah, selain volatile organic compound bisa bereaksi dengan oksigen membentuk aldehid keton sehingga di atmosfer ada oksidan fotokimia. Ya, maksudnya di sini oksidan fotokimia dari hasil reaksi tadi adalah ada ozon, PAN, aldehid, dan kawan-kawan. Maksudnya di sini bahwa ozon terbentuk salah satunya di troposfer itu karena adanya polutan yang memicu reaksi atmosferik membentuk ozon. Biasanya polutan pemicu itu adalah senyawa-senyawa organik volatil. Tapi kalau di udara atau di atmosfer tidak ada VOC tadi, maka kalaupun ada ozon yang ada di lapisan troposfer, dia dapat bereaksi dengan nitrogen monoksida menghasilkan NO2 dan O2. Tidak ada akumulasi karena ini siklus ya. Kalau ada ozon langsung dipecah menjadi O2 dan seterusnya. Tidak ada akumulasi. Jadinya maksudnya tidak ada ozon di dalam maksudnya tidak ada ozon dalam jangka waktu yang relatif lama begitu. Karena siklusnya apa tadi? Kontinu tadi. Tapi kalau ada tadi seperti senyawa pengganggu seperti volatile organic compound, reaksi ozon ya, kalaupun ozon terbentuk di lapisan troposfer, itu akan sulit bereaksi dengan nitrogen monoksida. Kenapa? Nitrogen monoksidanya, NO-nya itu cenderung lebih suka ya bereaksi dengan senyawa organik atmosferik tadi. Sehingga terjadi akumulasi ozon di troposfer. Begitu. Ya, harusnya tidak ada, tapi karena ada yang mengganggu siklusnya, ya tadi ada yang mengambil NO-nya, nitrogen oksidanya, sehingga terjadi akumulasi ozon di lapisan troposfer. Oke. Nah, kira-kira begini ya prosesnya. Ya. NOx ini harusnya kalau normal ya bereaksi dengan ozon, NOx harusnya bereaksi normal dengan ozon, itu mestinya tidak ada ozon dalam jangka waktu yang relatif lama di lapisan troposfer. Tapi karena ada volatile organic compound yang dia dapat berikatan dengan NOx, X-nya itu maksudnya X-nya bisa NO2, NO saja atau NO3 begitu. Dengan adanya panas dan sinar matahari, maka
bisa membentuk ozon. Maksudnya adalah memang ada yang bisa membentuk ozon begini. Ada, ya, jadi NOx tadi kan ada oksigen-oksigen yang bisa membentuk ozon, tapi jumlahnya tidak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak, tapi terakumulasi. Jumlahnya sedikit. Tidak ada yang menguraikan ini. Harusnya kalau ada ozon ini, berikatan dengan NO ini, selesai masalahnya. Ozon tidak akan berumur lama di lapisan troposfer. Tapi karena ada volatile organic compound ini tadi, menjadi ada senyawa volatile organic compound, ozonnya terus terakumulasi, sehingga terjadilah pembentukan ozon di troposfer yang merupakan polutan. Nah, mungkin sampai di sini dulu. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang kualitas udara ambien. Ya, sebagai informasi review saja, minggu depan kita akan sedikit membahas tentang kalau ternyata udara itu mengandung banyak polutan, tentu kita harus punya ukuran. Kapan suatu polutan udara itu, kapan suatu lingkungan udara atmosferik itu tercemar. Besok kita akan bahas terkait dengan kualitas udara ambien. Nah, dalam mengukur kualitas udara ambien itu, sebagai bocoran saja, kita akan menghitung yang namanya indeks kualitas udara. Indeks kualitas udara ini nanti sebagian dirumuskan dari hasil-hasil pengukuran di lapangan. Kalau di sini adalah kandungan XXX ini, dengan parameter-parameter standar yang ditentukan, ya, dengan indeks atas, indeks bawah, dan sebagainya. Kayak gini nanti kira-kira. Ini tabel standar ya dari